Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, eh, pertemuan kedua ini saya sampaikan materi terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data gitu ya. Materi biostatistik. Ya, sebenarnya ini kaitannya dengan metodologi penelitian dan pernah saya singgung terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data. Jadi kenapa pengumpulan dan pengolahan data ini adalah penting gitu ya di materi biostat. Ini akan berkaitan sama penyusunan hasil gitu ya. Dan ini kalau di metodologi adalah konsepnya, kemudian biostatistik itu bagaimana caranya atau artinya dalam kaitannya adalah perhitungannya gitu ya. Tapi tetap berkaitan juga dengan proses sehingga ini masih berkesinambungan antara metodologi dengan biostatistik gitu ya. Ini pengumpulan dan pengolahan data. Jadi kita ngomongin data. Jadi kalau kita ngomongin pengumpulan berarti sebelumnya apa sih yang harus dikumpulkan gitu ya. Berarti kalau kaitannya dengan tugas akhir atau Bapak Ibu nanti menyusun uh, skripsi by project, berarti kemudian kita pasti ngomongin data ya gitu ya. Data adalah sekumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan atau disimpan dan dianalisis untuk berbagai tujuan gitu ya. Nah, ini data bisa berbentuk angka gitu ya, teks, gambar, suara atau simbol dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sangat penting gitu ya, apalagi data ini data krusial, data yang berpengaruh atau berdampak pada keputusan gitu ya, penelitian atau analisis dalam bidang kesehatan. Nah, ini ada tipe data, ada bentuknya kategorik dan bentuknya numerik. Jadi kalau kategorik itu bentuknya adalah narasi sebenarnya, bukan angka gitu ya. Tapi kalau numerik sudah jelas, jadi dia bentuknya adalah angka. Nah, ini macam-macam data, ada data secara gambaran umum gitu ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berkaitan atau berhubungan dengan kategorisasi atau pengelompokan berbentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Sama kaitannya dengan tadi, jenis datanya adalah jenis data kategorik gitu ya, sama. Jadi data kategorik, data kualitatif gitu ya, itu jadi dia hanya bentuknya adalah narasi atau kata-kata. Kalau data kuantitatif sama halnya dengan data numerik tadi ya, berupa angka. Jadi data kuantitatif ini berupa data-data yang kaitannya dengan angka. Jadi misalkan kaitannya dengan persentase, kemudian kalau nanti Bapak Ibu melakukan pengukuran tekanan darah gitu ya, itu adalah jenis, salah satunya adalah jenis bentuknya adalah angka ya. Kemudian perbedaan data kuanti dan kuali. Ya, data bentuknya kuantitatif ya tadi bentuknya angka, kalau kualitatif kata-kata atau deskripsi. Kemudian sifatnya dapat diukur dan dihitung gitu ya. Kalau kuantitatif udah jelas gitu ya. Kalau misalkan tadi pengukuran tekanan darah, kemudian atau berat badan, tinggi badan ya, itu mudah dihitung. Kemudian kalau kualitatif dia bersifat narasi atau deskriptif, jadi gambaran, kemudian menjelaskan gitu ya. Kemudian contoh berat badan, tinggi badan, pendapatan, ini contohnya kuantitatif. Kalau kualitatif ya warna, jenis kelamin gitu ya, tingkat pengetahuan dan selanjutnya. Jadi dia hanya menggambarkan saja. Kemudian secara analisis gitu ya. Kalau kuantitatif, statistik contohnya adalah bentuknya ada grafik gitu ya, kemudian nanti ada perhitungan seperti ada regresi, ini salah satu perhitungan nanti untuk analisis data. Kemudian kalau kualitatif dia bentuknya kategorik, jadi kategorisasi gitu ya, itu salah satu perbedaan dari jenis data, yaitu data kuanti dan data kuali. Nah, ini tujuan dari pengumpulan data ya. Jadi tujuannya adalah pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang akurat. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kalau saya punya maksud dan tujuan gitu ya, saya akan mengambil data, pasti kita punya tujuannya untuk apa sih pengumpulan data itu gitu ya. Kalau saya mau melakukan pengukuran tekanan darah untuk apa sih? Atau misalkan saya di dalam komunitas gitu ya, saya mau mengukur
kejadian atau ya hipertensi gitu ya kaitannya di komunitas untuk apa. Jadi kita pengen tahu apakah di sana itu gitu ya rata-rata atau seperti apa riwayat kesehatannya atau kesehatan saat ini. Jadi memperoleh informasi gitu yang akurat. Kemudian setelah saya sudah kumpulkan, setelah saya sudah melakukan pengukuran, berarti apakah ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan? Ya ini ternyata banyak gitu ya warga atau masyarakat yang dia mengalami tekanan darah tinggi atau riwayat atau hipertensi tidak terkontrol gitu ya. Itu dan bisa juga menjadi bahan riset. Kok kenapa? Masyarakat di sini rata-rata misalkan menderita hipertensi. Ya, itu menjadi bahan pertanyaan maupun bahan riset dalam nanti memperoleh gitu ya informasi, sehingga ini kaitannya sama permasalahan gitu ya, sehingga ini harus dipecahkan. Kemudian ini sumber data. Ya, sumber data ini tadi ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer berarti data yang dia langsung diambil gitu ya. Langsung pengambilannya. Contoh misalkan tadi saya melakukan data jenisnya ada observasi, wawancara, dan eksperimental. Observasi kita melihat, nanti saya jelaskan satu-satu gitu ya, observasi, wawancara, maupun eksperimen. Kalau sekunder itu adalah data yang sudah ada, artinya tidak secara langsung kita mengambilnya, tapi biasanya data ini adalah mendukung data yang sudah ada. Atau misalkan tadi saya mau melakukan riset Bu, kemudian tapi saya tidak secara langsung mengambil datanya dari responden, saya mengambil data dari rekam medis atau laporan survei Reskisdas misalkan. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu olah. Nah, itu contohnya data sekunder ya. Nah, kita sekarang bahas satu-satu terkait dengan metode pengumpulan data secara primer gitu ya. Yang pertama observasi. Observasi ini proses pengumpulan dan pengolahan atau pencatatan gitu ya, observasi objek atau benda ya, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu sebagai narasumber gitu ya. Jadi kalau observasi adalah kita melihat langsung subjek atau individu yang kita akan lihat. Contoh saya mengobservasi perawat gitu ya, bagaimana perilaku mencuci tangan perawat ya pada saat melakukan tindakan gitu ya. Saya melihat ya, berarti tanpa saya menunggu dulu itu cuci tangannya tidak benar misalkan gitu ya. Ya itu observasi hanya melihat aja, mencatat apa yang dia melakukan atau tidak tanpa kita menginstruksikan itu cuci tangannya tidak atau tidak lengkap atau tidak benar gitu ya. Itu namanya observasi. Metode ini kelebihannya apa ya? Ya, kemudian kita bisa secara langsung dilihat hasilnya. Ini nggak lengkap nih, gitu ya. Ini tidak sesuai, gitu ya. Kemudian lebih menghasilkan data yang lebih rinci mengenai objek terjadi. Kita bisa melihat, gitu ya, hasilnya langsung. Ya, itu kaitannya observasi. Kelemahannya apa sih biasanya observasi itu adalah ya kalau kita biasanya tidak respondennya itu adalah kita infokan akan dilakukan observasi, ya berarti dia akan melakukan hal yang sesempurna mungkin gitu ya, sehingga tidak mengurangi hal kesalahan gitu ya, sehingga diharapkan misalkan tadi ini tidak tidak diinfokan, tapi balik lagi ya bagaimana kaitannya dengan informed consent gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wawancara. Nah, wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan. Ya, berarti kalau teknik wawancara dilakukan jika memerlukan komunikasi atau kaitannya hubungannya dengan responden. Jadi kalau wawancara berarti kan kita langsung dengan respondennya, ya. Kemudian ya biasanya kalau sehingga kemungkinan jika dilakukan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Jadi kalau wawancara berarti hasilnya kita langsung, kita bisa melihat postur menjawabnya gitu ya. Kita bisa melihat perilaku dari si responden itu karena kita wawancara langsung. Kalau misalkan ini kayaknya respondennya udah nggak betah nih gitu ya, udah bosen nih, udah duduknya udah gelisah nih, nah itu kita bisa melihat tuh gesturnya
pada saat wawancara gitu ya. Atau dia terlihat murung gitu ya, ataupun terlihat kayaknya tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang sekarang dia alami, dan itu bisa dengan teknik wawancara akan bisa terlihat gitu ya. Jadi secara langsung informasi itu akan bisa dilihat. Itu teknik wawancara. Kemudian ini adalah eksperimen, itu pengujian. Eksperimen ini adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan intervensi kepada variabel atau apa namanya ya. Jadi kita prinsipnya kalau eksperimenter kan kita memberikan perlakuan. Jadi Bapak Ibu misalkan saya memberikan perlakuan kepada pasien gitu ya. Memberikan terapi apa nih untuk mengurangi apa misalnya tingkat nyeri. Jadi silahkan artinya intervensi yang kita lakukan itu juga harapannya adalah bisa terukur. Misalkan tadi saya memberikan teknik relaksasi gitu ya, bentuknya peralihan atau bentuknya apa, terapi apa yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri pasca operasi misalkan gitu ya. Jadi itu bentuknya adalah perlakuan. Berarti Bapak Ibu memberikan terapi ini untuk mengurangi apa, nyeri gitu ya. Berarti nanti akan diukur skala nyerinya berapa sebelum diberikan terapi dan setelah diberikan terapi. Jadi apakah terapi ini mampu bisa mengurangi dari tingkat nyeri tadi gitu ya. Itu contoh dari pengumpulan data menggunakan eksperimen. Kemudian, nah ini tadi sudah saya singgung metode pengumpulan data sekunder, data rekam medis gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, tapi saya mengolah data sekunder gitu ya, atau Bapak Ibu yang di rumah sakit punya banyak data. Nah ini saya pengen lihat ya Bu, misalkan dari misalnya dinas di ruang ranap inap, saya kok misalkan tadi kejadian gagal ginjal gitu ya. Saya pengen melihat nih Bu, tren dari data yang sudah ada, kemudian dari kunjungan itu selalu meningkat misalkan. Kemudian jadi rata-rata usianya berapa sih akan kelihatan. Kemudian ada kaitannya nggak dengan riwayat-riwayat penyakit lain gitu ya, itu bisa disinkronkan tanpa Bapak Ibu ketemu dengan pasiennya, hanya melihat rekam medis saja, atau faktor-faktornya apa sih Bu yang beresiko gitu ya, dari usia, jenis kelamin itu nanti akan dilihat ya. Jadi itu bisa juga menjadi sebuah riset sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu ingin mengolah lebih lanjut gitu ya. Kemudian data BPS tadi ya, data secara nasional, kemudian data WHO dan data sensus, ini contoh-contoh metode pengumpulan dengan menggunakan data sekunder. Nih, alat pengumpulan datanya bisa menggunakan database, data laporan atau arsip, kuesioner gitu ya, atau angket ya, kuesioner atau angket gitu ya. Kemudian lembar checklist, kemudian alat yang diukur baku dan standar, kemudian bisa melakukan pemeriksaan lab gitu ya, juga bisa ya, kemudian bisa melihat atau mengobservasi tadi ya menggunakan panca indera. Syarat alat pengumpul data memiliki validitas, reliabilitas, dan mudah dipakai. Jadi kalau saya mau melakukan mengumpulkan data ini gitu ya, memiliki apa sih instrumen ketika saya menggunakan ini? Oh, berarti harus memiliki validitas. Validitas itu apa? Validitas adalah kemampuan atau alat ukur gitu ya, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, atau benar nggak sih, tepat nggak sih. Kalau saya mau mengukur kuesioner pengetahuan, berarti benar nggak sih saya menggunakan kuesioner. Berarti kuesioner ini sesuai nggak atau layak nggak sih gitu ya, itu nanti harus dilakukan uji. Nah, ujinya bisa nanti menggunakan SPSS gitu ya. Kemudian reliabilitas adalah lebih sering diartikan kestabilan atau alat ukur mengukur objek atau dia konsisten gitu ya, hasilnya tuh reliable, artinya tidak berubah. Jadi kalau valid berarti alat yang akan saya gunakan itu tepat. Kalau saya mengukur tekanan darah, berarti saya menggunakan tensimeter, bukan saya menggunakan kuesioner, Bu, tekanan darahnya berapa gitu ya. Tapi kalau itu dinyatakan valid, berarti menggunakan tensimeter. Nah, kalau untuk reliabilitas adalah konsisten. Alat ini adalah ketika saya dilakukan berkali-kali, ya ini adalah hasilnya tidak jauh beda gitu ya. Itu namanya reliabilitas.
Kemudian pengumpul data ini harus mudah dipakai. Jadi alat ukur yang digunakan hendaknya mudah dioperasikan atau dipakai gitu ya. Kemudian data dilatih terlebih dahulu sehingga familiar terhadap alat ukur. Jadi pasti kita lakukan dulu sebelum kita ke koresponden, kita cek dulu, double cross check gitu ya. Ini data ini alat ini bisa nggak atau kita gunakan gitu ya sebelum nanti ke responden. Nah, ini contoh-contoh validitas gitu ya. Ini validitas, uji validitas nanti kaitannya dengan pengujian validitas nanti Bapak Ibu bisa melakukan gitu ya dari pengujian. Ini macam-macam uji validitas, ada validitas isi, metode yang menilai sejauh mana instrumen pengukuran misalnya kuesioner atau tes mencakup semua aspek yang relevan gitu ya. Jadi akan dilihat secara substansi, itu intinya kalau validitas isi. Kalau validitas konstruk atau reliabilitas lebih sering diartikan sebagai stabilan atau alat ukur untuk mengukur objek. Pengulangan alat ukur yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi konstruk ini ya tadi, instrumen yang saya gunakan ini nanti sama hasilnya ketika saya gunakan di tempat yang lain gitu ya. Jadi itu adalah dia konsisten. Kemudian kriteria validitas. Jadi validitas ini Bapak Ibu bisa rumusnya menggunakan persen produk momen gitu ya. Kalau reliabilitas itu menggunakan alfa Krombach. Sebentar ya. Jadi uji bentar tadi. Kalau tadi validitas menggunakan persen ya, persen produk momen, kalau reliabilitas menggunakan alfa Krombach. Jadi alfa Krombach itu nilainya adalah 0,6. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,6 ya Bapak Ibu berarti kurang konsisten instrumennya. Jadi kalau misalkan di atas 0,6 berarti reliable gitu ya. Untuk validitas itu menggunakan tadi persen produk momen ya. Caranya tadi sebentar. Ya, persen produk momen. Ya, jadi tadi persen produk momen untuk menguji validitas. Ya, perbedaan reliabilitas dan validitas, aspek tujuannya secara aspek, ya aspek secara tujuannya kalau reliabilitas mengukur konsistensi, kalau validitas mengukur ketepatan. Alat itu dapat diuji diulang, ya. Kalau reliabilitas dia akan tetap konsisten. Kemudian kalau validitas hasilnya tetap relevan. Ya, ujinya tadi kalau reliabilitas menggunakan alfa Krombach, kalau validitas menggunakan persen tadi, persen produk momen. Itu rumus menggunakan uji validitas. Nah, ini kita masuk ke pengolahan data, Bapak Ibu. Tadi kaitannya sama instrumen, ada observasi, ada wawancara, ada pengujian gitu ya. Kemudian ada sumber data itu ada primer dan sekunder. Nah, kemudian setelah data ini kita sudah dapat gitu ya, bagaimana cara pengolahan datanya? Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan atau evaluasi. Ya, jadi setelah data kita dapatkan, baru kita olah. Nah, ini pendekatan pengolahan ada secara deskriptif dan inferensial. Nah, kita sudah singgung tuh di materi pertama, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif secara memberikan gambaran gitu ya, fenomena atau berdasarkan angka, tabel, grafik gitu ya, narasi. Ya, secara deskriptif, secara gambaran. Kalau inferensial melihat hubungan atau perbedaan gitu ya, biasanya nggak cuma satu variabel, itu biasanya 2 variabel. Itu secara pendekatan pengolahan data. Nah, ini persiapan pengolahan data. Dari pertama itu pengeditan atau namanya editing. Jadi pengediting ini adalah proses pengecekan kembali kesesuaian gitu ya, misalkan terhadap data yang kita sudah ambil. Contoh kita sudah mengambil data gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu akan sudah dari responden gitu ya, hasil dari jawabannya itu dicek lagi. Kalau saya punya pertanyaan 20, benar nggak sih responden ini menjawab 20? Kemudian sesuai nggak sih
Usia jangan ditulis jenis kelamin gitu ya. Artinya dicek dulu, bukan diedit, dicek dulu sebelum. Kalau misalkan nggak lengkap nih 20 kok baru diisi 15, berarti kurang lengkap. Kita balikin lagi ke respondennya, Bu, mohon izin ini masih belum lengkap gitu ya. Jadi silahkan dilengkapi dulu. Nah, itu proses pengeditan namanya. Kemudian setelah sudah lengkap, nah proses kita coding. Nah, setelah saya sudah dapatkan data ini, kita masukkan ke dalam komputer gitu ya, atau laptop. Ya, kemudian kita beri kode-kode. Oh ya, ini misalkan saya kasih kode laki-laki 1, perempuan 2. Nah, itu proses pengkodean sehingga pada saat nanti Bapak Ibu melakukan analisis itu akan lebih mudah gitu ya. Menginterpretasikan datanya juga lebih mudah. Kemudian setelah saya kode, nanti scoring gitu ya. Tadi, oh ini saya tadi mengkaji tingkat pengetahuan. Oh, si Bapak ini scoring pengetahuannya apa? Ya, kemudian si Bapak ini, Bapak A, Bapak B, nanti bisa kita lihat gitu ya. Mereka dalam tingkat pengetahuan seperti apa. Kemudian cleaning. Ya, kemudian data itu sudah dimasukkan sebelum kita lihat atau dilakukan interpretasi, dituangkan dalam laporan, dicek lagi ada nggak sih data yang hilang atau data yang tidak sesuai. Oh, sudah lengkap, Bu, tapi ternyata kok masih ada nyelip, salah coding. Misalkan tadi harusnya 1 laki-laki 2 perempuan, kok di sini ada data nomor 3 gitu ya. Ini jenis kelaminnya apa? Nah, itu ada proses di cleaning. Ya, kemudian bisa dilakukan tabulasi ya. Tahapan kegiatan mengordinasikan data semua agar dengan mudah dapat disusun gitu ya, ditabulasikan, dikelompokkan ya. Itu salah satu tahapan proses pengolahan data. Ini contoh tabulasinya gitu ya. Ini tabulasi tadi usia, jenis kelamin gitu ya. Nanti menggunakan kode-kode. Nah, ini agama 1 2, misalkan 1 2 gitu ya. Berarti ini harus ada keterangannya. Ya, nanti sudah dibuat. Nah, ini kaitannya dengan penyajian data. Bapak Ibu nanti sebenarnya ada sesi tersendiri gitu ya. Data setelah saya olah, saya ambil, saya olah, berarti kan saya sajikan gitu ya. Jadi satu kesatuan sih sebenarnya, bukan terpisah. Jadi data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan, diolah, tapi juga disajikan. Dalam bentuk apa? Prinsipnya penyajian data itu adalah data itu bisa dipahami. Data itu bisa memberikan dampak gitu ya. Oh, jadi saya tahu ya, gitu ya. Ternyata faktor pola makan itu juga berpengaruh terhadap misalkan tadi kejadian gagal ginjal gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan buat sedemikian rupa gitu ya, penyajiannya bagus gitu ya, itu akan menarik perhatian pembaca atau pasien atau misalnya keluarga pasien gitu ya. Jadi lebih cepat ditangkap daripada Bapak Ibu cuma nempel gitu ya data penuh gitu tapi tidak disajikan secara menarik gitu ya. Nanti ada proses bagaimana ada bentuk-bentuk jenis penyajian data. Nah, ini secara narasi biasanya bentuknya laporan secara narasi. Biasanya kalau narasi itu pada laporan-laporan formal gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun, kalau tugas akhir biasanya banyak narasi juga gitu ya. Itu sifatnya lebih formal ya. Kemudian penyajian data secara tabel ini juga nanti bisa digunakan juga pada saat penyusunan tugas akhir atau Bapak Ibu mengolah gitu ya, nanti data di tempat masing-masing kemudian diolah sedemikian rupa, bisa menggunakan salah satunya adalah tabel. Nah, ini contoh penyajian data secara grafik gitu ya, ada grafik. Nah, seperti ini juga biasanya di puskesmas gitu ya, bisa digunakan. Jadi kita bisa melihat tren gitu ya, atau garis misalkan digunakan untuk melihat tren, misalkan kejadian DBD gitu ya. Ini bulan berapa nih gitu ya, di tahun berapa nih akan kita bandingkan. Oh, kejadian DBD itu akan meningkat di bulan Desember misalkan. Jadi setiap nih tahun misalnya 2020, 2021 sampai 2026. Oh, ternyata paling banyak terjadi peningkatannya di bulan Desember. November Desember. Baru kita teliti lagi, oh kenapa di November Desember? Misalkan oh ada musim penghujan dan sebagainya. Itu jadi bisa kita analisis dan lebih menarik dengan secara grafik karena bisa melihat tren. Ya, ini contoh salah satu penyajian data. Nah, ini contoh penyajian data secara grafik gitu ya. Kalau ini bisa melihat satu-satu.
paling banyak di bulan, misalkan angka kejadian gagal ginjal gitu ya, kunjungan gitu ya, misalkan di bulan Januari berapa, kemudian di bulan Februari berapa, dan seterusnya. Jadi akan kelihatan peningkatannya gitu ya. Kalau ini secara pie gitu ya, pie itu biasanya disajikan secara presentasi. Jadi kalau misalkan secara presentasi gitu ya, apa namanya, lebih menarik ya. Jadi misalkan berapa persen sih, atau usia rata-rata yang terkena gagal ginjal itu usia berapa sih gitu ya. Misalkan tadi digambarkan usianya yang paling banyak adalah usia misalnya di atas 35 tahun gitu ya. Atau jadi ini lebih menarik saja, biasanya digunakan irisannya tidak terlalu banyak, atau misalkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi pie itu bisa dilakukan atau digunakan salah satunya bentuk penyajian yang irisannya tidak banyak. Jangan pie irisannya lebih dari 10 gitu ya, atau sehingga akan tidak terlihat gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyajikan semenarik mungkin dalam menyusun laporan, tapi yang sifatnya adalah kalau tidak formal ya semenarik mungkin, tapi prinsipnya kalau menyajikan itu adalah mudah dipahami oleh pembaca gitu ya. Nggak cuma paham saya paham yang buat, tapi harus dipahami yang membaca gitu ya. Jadi kalau percuma kita punya data bagus-bagus tapi tidak bisa dibaca oleh orang lain. Apalagi misalkan kita tenaga kesehatan, saya punya data bagus, kemudian saya pengen menginfokan ke misalkan keluarga, atau bisa menjadi bahan informasi gitu ya, sehingga akan keluarga ataupun pasien ini akan baca, oh ini iya betul, misalkan salah satu dampaknya misalkan kaitannya DBD atau kaitannya perilaku gitu ya, yang bisa berdampak pada kesehatan ya, ini menjadi data penting sebagai informasi, sehingga akan kita meningkatkan bisa pasien, atau meningkatkan status kesehatan pasien atau maupun keluarga. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data, dan sedikit terkait dengan penyajian data. Salah satunya tadi bentuknya bisa menggunakan diagram, ya bisa pie atau distribusi tadi ya, tabel, grafik. Sebenarnya masih banyak gitu ya, bisa banyak pilihannya. Prinsipnya saya sampaikan, kalau menyajikan data itu harus mudah dipahami. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.